Pepaya itu satu kali tanam bisa manen 100 kali, bahkan lebih. Dan saya memberikan, selalu mengajak kepada teman-teman semua, khususnya kawula muda, ayo menanam hortikultura khususnya pepaya California. Sangat-sangat menguntungkan bagi warga petani yang ada, yang ingin berkarya serta merubah peningkatan ekonomi. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita bertemu lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan pagi hari ini Si Manis kita kali ini adalah seorang yang cukup inovatif dalam mengembangkan lahan-lahan tidur menjadi produktif. Kita akan berkenalan dengan salah satu petani dari Kecamatan Karangdowo. Kita kenalan sekarang ya. Sugeng Enjang Pak, boleh kenalan Pak? Boleh deh. Diperkenalkan namanya siapa, alamat di mana? Nama saya Saryono, tenornya Isit. Nama panggungnya Isit. Nama panggungnya Isit, dari kelompok Gapotan Muda Tani Desa Mbulusan. Yang mana Desa Mbulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Itu Mbak, tenornya. Jadi Si Manis kita pagi hari ini sebut saja dengan nama panggungnya ya. Nama panggungnya adalah Pak Isit dari Kecamatan Karangdowo, lebih tepatnya di Desa Mbulusan. Nah, Pak Isit ini adalah salah satu pelopor atau penggerak untuk budidaya tanaman pepaya. Ya Pak ya, pepaya, dan yang dipilih adalah pepaya California. Iya. Pak, awal mulanya Pak Isit kenapa tertarik untuk membudidayakan pepaya California itu kenapa? Gitu. Begini Mbak, kronologis kami tertarik dengan budidaya pepaya California itu pertama, saya inovatif dalam menanam pepaya itu satu kali tanam bisa manen 100 kali, bahkan lebih. Dari jangka waktu 7 bulan kita sudah panen. Satu. Yang kedua, dalam penanaman sangat mudah dan sangat menguntungkan bagi kita. Artinya kami sebagai dari kelompok tani menanam padi, nanam 3 kali hanya panen 1 kali sudah pernah. Maka saya memberikan, selalu mengajak kepada teman-teman semua, khususnya kawula muda, ayo menanam hortikultura khususnya pepaya California. Dan walau kalau saya intinya sangat-sangat menguntungkan bagi warga petani yang ada, yang ingin berkarya serta merubah peningkatan ekonomi. Mungkin itu Mbak. Oke, nah terus kan Pak Isit ini menanam pepayanya di Tegalan ya Pak. Iya. Istilahnya ini alas kalau kita nyebutnya. Jadi sebelumnya kita itu berada di alas yang sepi, tapi sekarang menjadi ramai gara-gara Pak Isit ini membuka lahan untuk tanaman pepaya ini. Nah, kalau di lahan yang alas seperti ini kan dari lahan tidur Pak Isit. Langkah-langkah yang Pak Isit lakukan agar tanahnya menjadi cocok atau subur untuk tanaman pepaya. Langkah kita, pertama saya mendengar dari Pak Desutar bahwa di lahan Tegalan ini dalam 1 hektar itu sewanya hanya 1 juta sampai 1.500.000. Saya tertarik sekali. Murah ya Pak ya? Sangat murah. Dengan jarak segitu saya hitung. Pada 1 kates pepaya itu akan menghasilkan kurang lebih 250.000 sampai 300. Bayangkan kalau menanam 1.000, berapa ratus juta. Pada modalnya, secara hitungan saya, 1 batang itu akan menghabiskan dana 22 sampai 30.000. Hasilnya 1 batang bisa 250 sampai 300.000. Itu tinggal perawatan, pendukungnya ada iklim dan pemupukan. Nah, untuk saat ini Pak Isit, tanaman pepaya yang Pak Isit kelola saat ini ada berapa atau luasan berapa Pak Isit? Kami secara pribadi kalau di wilayah Mbulusan tuh yen wong Jawa ngomongi rong bahu, kurang lebih 1.500-an batang. Kalau hari ini kita sudah melebarkan sayap saya di Kujon, itu kita baru kurang lebih 17.000 meter. Kemarin kita sudah menanam kurang lebih 1.000 batang yang hendak kami tanam besok pagi, dan selanjutnya itu di rumah itu sudah 2.500. Itu saya tumpang sareni dengan
waloh. Karena waloh sangat menjanjikan bagi saya. Kalau waloh nanti 3 bulan kita panen, kalau kates 7 bulan baru panen. Maka dari itu kita mengajak, kita bahasane saya itu petani ngawur, ndablek, ngeyel, ning ternyata mampu mengajak dan menggerakkan warga masyarakat itu tiap satu hari itu 7 orang. Jadi kita bisa mengangkat para tetangga 7 orang. Membuka lapangan pekerjaan lah ya Pak ya untuk tetangga sekitar. Nah Pak Isid tadi kan tanah di sini dikelola oleh beberapa orang. Jadi ini bisa dikatakan mulai berkelompok gitu Pak untuk pengelolaannya. Kemudian untuk bibitnya Pak Isid itu membuat sendiri atau mendatangkan dari tempat lain yang siap tanam? Kalau pepaya California kami mendatangkan dari Temanggung dan kami dari Boyolali. Karena kami memberikan kepercayaan kepada dari Dinas Temanggung, ternyata banyak sekali yang baik. Kalau kita menanam sendiri, mungkin kita masih 60% yang tumbuh. Daya tumbuhnya ya. 60%. Walaupun kita membeli dari bibit toko yang sudah dipercaya dari dinas apa, kami kurang paham. Tetapi ketika kita menanam, khusus California, itu tumbuhnya baru 60%. Maka kami memberikan kepercayaan pada dari Dinas Pertanian atau pengadaan barang dari Temanggung. Jadi bermitra lah ya Pak ya, untuk bibitnya. Ya, kemudian Pak Isid selama membudidayakan pepaya ini, tadi kan jumlahnya udah lumayan banyak dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk perawatan rutinnya Pak Isid, yang paling susah itu bagian apa sih? Yang paling susah menghadapi batang kropos. Batangnya itu sangat sulit sekali untuk kates. Intinya kalau secara akumulasi saya dalam penanaman pertama itu kita lubangi, kita kasih dolomit dan kasih kuradam. 1 minggu kemudian kita tanam. Nanti tiap 2 hari kita berikan penyiraman untuk beberapa kali. Nanti kita setelah 1 bulan kita tabur pupuk lagi. Kita sangat minim menggunakan pupuk kimia yang subsidi. Kita menggunakan non subsidi seperti Mutiara, seperti itu. Jadi kita sangat banyak sekali menggunakan pupuk pupuk kohe. Karena kami setiap 1 bulan atau setiap 6 bulan kita itu membuat kohe itu lebih dari 4 sampai 5 ton. Di sebelah itu mungkin lebih dari 4 ton. Itu pupuk kohe dari pabrik yang sudah kita fermentasi. Artinya fermentasi saya tuh mungkin kami sangat ngeyel, ndablek, tetapi epas. E4 tadi ya, pepek E4 tetes tebu, ya lantas dikasih salek, dikasih Ajinomoto. Nah, itu nanti berimbang. Maka kadang-kadang Pak Isid seperti penyanyi petani-petani ndablek tapi kok enjoh pas hasilnya. Karena mengapa saya dijenengi ngono? Menang-meneng kula niku tiap 4 hari 5 hari saya itu tanaman kurang banyu seperti ini, saya itu sudah dapat 3,5 sampai 4 juta per 4 sampai 5 hari. Ini 4 sampai 5 hari dapat 3,5 sampai 4 juta. Ini 4 sampai 5 hari dapat 3,5 sampai 4 juta. 4 juta itu berapa batang yang dimiliki Pak? Yang hidup ini kan hanya 900. Ini yang lainnya kan belum berbuah karena kita kekurangan air. Artinya dari 900 batang tadi sekitar 2 bau nggih Pak nggih? Ya. 900 batang itu sekitar 2 bau, itu kalau di sini ya 15.000 meter persegi ya. Ya. Karena per baunya sekitar 7.000-an ya Pak Isid ya. Itu setiap 4 sampai 5 hari terima uang 3,5 sampai 4 juta itu cuma dari pepaya saja. Iya. Nah itu kan menarik sekali. Malah ada orang digaji itu anggapannya 1 hari 1 juta loh Pak gajinya Pak itu Pak. Gajinya teman-teman saya itu, kak saya itu tiap Sabtu itu mengeluarkan dana kurang lebih 3,5 sampai 4 juta. 3,5 untuk menggaji tenaga, yang kurang lebih untuk membayar di warung untuk makan anak mitra kerja itu kurang lebih ya juga 1 jutaan. Lah berawal dari itu kita awalnya itu hasil dari kandang dibawa ke Tegalan, saya Tegalan bawa ke sawah ke Kujon kalau hari ini. Ini kan saya buat di Kujon itu kurang lebih
17.000 meter. Dan di sana kami kemarin ketemu dengan Pak Lurah dan orang kaya bahwa kami disiapi lahan 3 patok lagi kurang lebih 7,5 itu disuruh membayar hanya 2 juta per 2 tahun. 2 juta per 2 tahun. Berarti 1 tahunnya 1 juta. Itu khusus untuk saya. Kalau lainnya mungkin 1,5 atau 1.300. Mungkin ada bahasanya kalau orang bilang karena tersenani karo wisit dikek murah seperti itu. Nggih. Nah, Pak Isit ini kan jadi peluang usaha yang menyenangkan sekali nggih Pak Isit ya, terutama bagi para anak muda yang dulunya itu mereka males untuk bergerak di bidang pertanian karena takut kotor dan lain sebagainya. Tetapi kalau tanaman pepaya kan tidak terlalu kotor-kotor banget karena tidak berlumpur seperti di sawah nggih Pak Isit. Dan pendapatannya tadi menggiurkan sekali. Nah, Pak Isit, kalau ada pemula nih, seorang pemula gitu ya, mau pengen usaha budidaya pepaya kayak gini, istilahnya saran Pak Isit gimana Pak Isit? Mulai dari berapa banyak atau modal yang dikeluarkan berapa banyak gitu? Gini, kami sampaikan pada teman-teman semua, rekan-rekan semua, kebetulan kami pengurus KTN Kecamatan Karangdowo juga sering memberikan masukan dan ajakan pada semua pengurus kelompok tani Kecamatan Karangdowo, khususnya untuk yang muda-muda. Kami sangat berharap sekali kalau ada komunikasi dan koordinasi dengan saya akan membuka pintu lebar-lebar dari perawatan, dari penjualan, itu kami sangat terbuka dan kami akan mendukung. Kemarin dari tamu dari Kecamatan Weru juga memberikan pertanyaan pada saya, ternyata apa yang disampaikan di tingkat Kecamatan Weru itu juga katanya dia itu bilang pas omongan Pak Isit bener yang disampaikan pada teman-teman itu untuk penanaman pepaya itu sangat mudah dan sangat menggiurkan untungnya. Nah, itu kemarin tamunya itu sampai setengah hari tidak pulang karena menggiurkan dan melihat situasi di depan rumah itu dan di bantaran kali itu, Mbak. Nah, terus Pak Isit tadi mungkin akhir dari setiap budidaya tanaman adalah pemasaran nih Pak Isit ya. Nah, untuk pemasaran ini Pak Isit dipasarkan kemana Pak? Dan apakah peluang pasarnya masih terbuka lebar gitu Pak? Kami, kebetulan anak kami pun Ferry itu juga mendapatkan informasi dan punya jaringan. Kami dalam 1 hari itu dijatah 7,5 kintal sampai 1 ton itu 1 orang. 1 orang, maksudnya 1 orang. Dari grosir. Ada kita punya jaringan penjualan ada 3 dari Boyolali, lantas dari Kanjaranganyar dan dari Kerandon sendiri. Itu tiap hari saya itu ditarget 7,5 kintal sampai 1 ton. Tetapi kami tidak mampu. Mampu kita hanya 4 hari itu kurang lebih 7 sampai 8 ton dari saya. Kalau dari grup Lumbang Sewu dalam 1 minggu paling baru mendapatkan 3 sampai 4 ton dari grup Lumbang Sewu. LS kalau kita sebut grup Lumbang Sewu itu grupnya Pak Lurah Heri Purwoko. Jadi komunitasnya Lumbang Sewu itu tadi ya. Jadi bermitra untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Dan itu pun masih terbuka lebar nggih Pak? Kurang, kita masih kekurangan banyak sekali. Khususnya pepaya, kami sangat kurang sekali dengan harga yang sangat menggiurkan bagi saya. Karena satu ini sekarang kita dibeli 5.500 per kilo. 1 kilo. Padahal 1 batang ini, 1 buah ini bisa 1,4 kilo, kadang 1,6 kilo. Lah berawal dari itu kita tinggal menghitung. Saya tidak pernah memetik sendiri, ada mitra kerja, tugasnya penjualan sendiri. Saya tidak mau. Saya pulang-pulang sore habis mandi, duduk di depan ngopi-ngopi, kita menerima sudah terima setoran nota begini. Nah, teman-teman itu sudah suka terhipnos dari teman-teman itu. Ini lemburan itu biasa kan 1 jam hanya 10.000. Kalau saya tidak, sehabis jam 4 ke sana itu lembaran saya itu dari saya itu 70 sampai 100. Ya, itu untuk tenaga kerjanya gitu, iya, Pak Isit. Nah, kalau untuk pasar tadi Pak, apakah ada standarnya yang dibeli di pasar itu harus yang kualitas grade seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa yang masuk pasarnya Pak Isit tadi? Beberapa catatan. Kalau di tempat kami yang lewat kita tidak ada bahasanya grade-gradean. Semua langsung disapu. Oh gitu, karena masih kurang ya Pak ya? Iya. Tapi kalau dari
yang Karanganyar ada 2 grade yang Storken Jakarta bahwa di sana itu grade 1 dan grade 2. Grade 1 itu 4.500, grade 2 hanya 4.000. Kalau itu dari apa? Enggak. Ukurannya? Ukurannya gitu. Minimal berapa? Kalau gitu. yang modelnya ini kan grade 1, Ya. ini kalau yang lonjong itu kalau murni bener, kalau hanya yang ini bisa hanya 4.000. Oh, jadi lebih mahal yang lonjong. Iya. Oke, yang lonjong itu yang grade A, sementara yang bulat ini yang grade B. Jadi ini bisa disetting nggak sih? Biar bisa lonjong gini atau nggak bisa? Oh, nggak bisa Itu disetting sudah ya. Oh gitu. Kalau yang kayak gini tuh yang varietas murni California. Itu yang California murni itu tebel, pantat dan isinya hanya sedikit sekali. Oke, dan lebih tahan nggih, Pak? Ya. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya Sobat Tani, tadi obrolan kita dengan Pak Isid bahwa peluang pasar untuk pepaya California ini masih sangat terbuka lebar. Maka untuk kita semua sobat muda dari Pojok Simanis, mungkin tidak ada salahnya kita mencoba untuk memulai usaha baru. Apakah nanti Pak Isid boleh kita cantumkan kontak personnya bila nanti ada sobat tani di luar sana yang ingin bermitra istilahnya seperti itu? Oh, sangat boleh. Kita sangat terbuka sekali apabila bahasa saya, niat saya bisa memberikan masukan, dukungan, serta itu bagi saya itu ngibadah. Saya akan selalu terbuka. Oke. Jadi nanti kita bisa ya, silahkan kalau mau datang. Lokasi tempatnya di Desa Bulusan, nggih, Pak Isid ya. Kalau mau datang ke lokasi bisa ke Desa Bulusan, Kecamatan Karangdawa. Sebut Isid, semua orang pasti akan sudah tahu, nggih, Pak. Itu. Nah nanti selanjutnya kontak personnya akan kami tulis di dalam link description. Seperti itu obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Pak Saryono Isid. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, inovatif, kreatif. DKPP, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.